Assalamualaikum, salam Pancasila, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jadi setelah para Habib keturunan imigran Yaman yang didatangkan pemerintah kolonial Belanda untuk membantu menjajah bangsa pribumi di masa lalu, yang mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, dan hari ini terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Menurut hasil kajian ilmu kitab nasab maupun ilmu hasil tes DNA, mereka ternyata keturunan Yahudi Askenazi. Artinya penipuan mereka mengenai klaim sebagai dzurriyyat Nabi hari ini kan sudah terbongkar. Nah, sekarang sudah terdesak. Muhyiddin Habib, Buddha Habib juga sudah sangat berkurang. Meskipun masih ada, tapi ya sangat berkurang. Semua yang membela mereka dengan dalil-dalil teks kitab nasab ternyata tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Nabi. Nah, sekarang itu saya lihat ada strategi baru. Saya dapat laporan itu Habib-habib sekarang pada ramah-ramah semua. Masya Allah, subhanallah, antum ganteng, antum hebat, antum gitu. Waspadalah, karena ya sejak dulu itu strategi mereka begitu. Mereka itu membujuk, setelah terbujuk kemudian kita sebagai orang Nusantara kan kalau dipangku itu, kalau huruf Jawa itu dipangku kan mati. Kalau udah dipuja-puji kan kita lupa diri. Kemudian disitulah kita ditindas, kita dibentak, kita dipersekusi. Ya, ini kan periode di mana mereka sedang surut, jadi mereka menggunakan jurus itu persuasi, membujuk-bujuk, memuji-muji gitu, merayu-rayu, taat patuh pada kiai, ya mulai kayak gitu. Jadi waspadalah. Dan yang berikutnya lagi mereka kan tidak lagi teriak-teriak, termasuk katanya Rizik Syihab juga sekarang berubah, si Bahar Demit juga berubah. Nah, itu menurut saya kamuflase aja, kamuflase yang dalam keadaan mereka sedang terdesak. Tapi kalau nanti mereka sudah kuat lagi, yang membentak lagi, menindas lagi, menipu lagi, dan lain sebagainya. Dan memang ternyata memang ada ajaran di dalam klan mereka itu untuk apa itu, menganggap yang lain itu rendah gitu. Kemarin si Kiai Uket dari Karanganyar itu dia nunjukkan apa itu doktrin-doktrin mereka itu. Ya persis seperti orang Yahudi kuno zaman dulu. Ya pokoknya di luar klan mereka itu mereka rendahkan. Dan ya siapa saja yang hari ini membela para Habib yang terbukti palsu, ya kan Allah itu menunjukkan siapa saja menjadi hilang kewibawaannya, hilang pengaruhnya, pelan-pelan diurai. Kalau dalam bahasa Sufisme itu ya haibahnya dicabut oleh Allah, pangkatnya dicabut oleh Rasulullah, karena membela orang yang sedang memalsu sebagai keturunan Nabi. Karena membela Habib itu ya sama dengan menghina Rasulullah beserta anak cucunya. Tuh. Oleh karena itu ya kita selalu mengajak ya sadarlah, rasionallah, dan untuk semuanya, karena memang para Habib itu memang secara ideologis memang dididik untuk apa itu membujuk, mempersuasi, kemudian menindas. Itu sudah menjadi ajaran apa itu turun-temurun mereka. Jadi ya saya sarankan ya untuk semuanya ya jauhilah Habib. Makanya saya kasih contoh di pintu gerbang pondok saya itu saya tulisi pemulung dan Habib dilarang masuk. Itu maksudnya saya tidak akan mau bergaul, santri saya juga saya kondisikan untuk tidak bergaul, tidak ketemu dengan para Habib. Saya juga sudah membuat manifesto keagamaan untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan Habib, atau kalau saya menghadiri acara di situ ada Habib maka saya akan pergi. Dan acara saya juga tidak boleh dihadiri Habib sampai mereka itu mengaku jujur apa adanya bahwa mereka bukan keturunan Nabi, bahwa mereka
keturunan Yahudi Askenazi yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan antek-antek Belanda menjajah pribumi. Kalau mereka udah ngaku kayak begitu lah baru itu menjadi saudara kita. Kalau belum ya selamanya itu akan mereka itu ajaran-ajaran mereka itu menyimpang dari ajaran Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mereka ada oknum mereka bilang NKRI harga mati, hanya itu saja, itu bagi saya menunjukkan bahwa mereka itu memang pada dasarnya dalam lubuk hati mereka itu tidak setuju dengan Pancasila, tidak setuju dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak setuju dengan kesetaraan dalam berwarga negara. Mereka pengennya menjadi kasta tertinggi, sebagaimana mereka nikmati ketika di zaman kolonial Belanda, bahwa mereka menduduki kasta nomor 2 setelah bangsa Eropa. Kasta pertama kan Eropa, kasta kedua itu bangsa yang diidentifikasikan sebagai bangsa di luar Indonesia seperti Tionghoa, Arab, India, dan pribumi itu bangsa Sudra. Makanya ada tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, kalau mereka itu masih seperti itu, para Habib itu masih merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, ya silahkan minggat dari negeri ini. Nah, mereka sama sekali tidak punya sumbangsi apapun untuk negara dan bangsa ini. Leluhur mereka juga tidak sekeren leluhur kita. Leluhur mereka bikin kuburan aja, kubah atau kubah kecil-kecil palsu. Sementara leluhur bangsa Nusantara itu bisa bikin Borobudur, Prambanan, dan yang lain-lain yang banyak yang belum ditemukan. Dari segi apapun kita itu bangsa yang lebih besar. Jadi itu sekali lagi, kalau untuk masyarakat, kalau saya itu ada yang bertanya juga, bagaimana hukumnya menghadiri acara yang dibuat oleh Habib atau diisi oleh Habib? Kalau saya jelas tegas, haram hukumnya, itu dilaknat Allah. Kenapa begitu? Ya karena mereka jelas-jelas mengaku sebagai dzurriat Nabi, padahal mereka jelas-jelas bukan dzurriat Nabi. Nah, kita datangan berarti kita mendukung, kita mengakui klaim mereka. Ya laknatullah, dilaknat Allah. Tidak ada pahalanya, tidak ada dosa jelas. Dan di akhirat nanti ya masuk neraka. Fal yatabawa maq'adahu finnar, kan jelas kan hadisnya. Laknatullah, jelas kan itu hadisnya. Jadi jauhilah itu. Tapi mereka mengajari baca sholat macam-macam. Ya mereka itu selalu begitu. Talbisul haq bil batil, mencampur yang hak dan yang batil untuk kepentingan mereka, untuk misi mereka. Melakukan penjajahan secara kultural, secara spiritual, secara kebudayaan. Mereka selalu mencangkok-cangkok. Mereka ya kayak cara mereka bikin asap, mencangkok. Begitu juga wirid-wirid mereka itu harus ditinggalkan. Jadi ada misalnya Imam Rifai bikin rotib, kemudian diaku oleh si Abdullah Al-Haddad sebagai wiridnya. Kemudian bacaan hadiah Fatihahnya diubah-ubah gitu. Itu kan kurang ajar kayak gitu. Himnu Duror misalnya, itu cuma plagiat atau jiplak dari Atibai. Kemudian diaku ini tulisanku. Nah, ini semua harus dihentikan. Jangan percaya pada hal-hal halusinasi dan apa ya kayak gitu loh, nanti kualat, nanti ini semuanya itu harus dibuktikan secara ilmiah, secara rasional. Semua fenomena spiritual apapun, berkali-kali saya bilang, harus terkonfirmasi secara faktual, secara sains, secara ilmu pengetahuan, secara teknologi. Itulah yang diajarkan Islam. Itu loh. Tapi ya kita lihat aja nanti beberapa tahun yang paling lama itu menurutku 3 sampai 5 tahun dulu paling lama. Ini semua akan hukuman Allah akan datang kepada orang-orang yang masih terus-menerus menggunakan nama Rasulullah untuk merusak ajaran Rasulullah, untuk mengaku-ngaku sebagai dzurriat Rasulullah padahal bukan. Itu pastilah tabdillah sunatillah. Jadi saran saya jauh ya Habib. Kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya kita menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Habib, ya haram hukumnya, haram, titik, laknatullah jelas. Dan tidak peduli. Tapi kalau Mbah Wali Kutub zaman dulu mengatakan Habib itu dzurriat Nabi, ya Wali Kutub bisa salah, bisa keliru. Karena kewalian, kekutuban itu bukan soal data, soal ini soal kebersihan hati, ya kan? Bukan soal hal-hal ilmiah seperti ini, gitu loh. Jadi Wali Kutub juga bisa keliru, bisa salah. Yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru itu Rasulullah. Itu pun Rasulullah itu di dalam sejarah juga dijalankan Allah
melakukan kekeliruan, tapi kalau Rasulullah yang melakukan kekeliruan saat itu juga langsung diluruskan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Nah, itu surat At-Tahrim dan yang lain-lain itu 5 tuharrimu ma ahallallahu lak, langsung ditegur oleh Allah kan seketika itu juga. Nah, kalau wali kutub ya biasa salah itu, tapi apakah dengan salah itu wali kutub batal wali kutubnya? Ya tidak. Wali kutub tetap wali kutub. Nah, apa jenis bisa salah bisa keliru, tapi tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Dan zaman itu berubah, zaman berubah itu sesuai dengan kebenaran yang diungkap oleh Allah. Misalnya sebagai contoh, misalnya Nabi Musa kan Nabi dan Rasul, tapi kan tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Ya karena Al-Quran belum turun. Kalau udah turun ya pasti mengamalkan, pasti membaca. Jadi jangan salahkan ketika Nabi Musa sudah salah, Nabi Musa nggak pakai Quran, berarti bukan Nabi, bukan Rasul. Ya enggak, ya tetap Nabi, tetap Rasul pada zamannya kan begitu. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal itu ya sebelum Quran turun kan ya orang baik-baik saja. Tapi begitu Quran turun nggak mau ikut ya menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Temannya Abu Lahab, temannya Abu Jahal yang meninggal sebelum Quran turun kan juga tetap baik-baik saja. Itu loh, jadi jangan bebani ulama-ulama, apalagi wali-wali, apalagi wali kutub yang sudah meninggal dengan hal-hal yang menjadi tugas kita. Zaman dulu Habib itu keturunan Nabi atau tidak, konfirmasinya tidak mudah. Kita menghubungi narkoba internasional di negara lain sulit. Teknologi tes DNA belum ada, konfirmasi mengenai kitab-kitab nasab juga tidak mudah mencarinya. Nah sekarang kan semua menjadi mudah dan terbukti bahwa Habib-Habib itu memalsukan nasabnya. Mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan. Ya kita terima saja. Nah ini perkara yang lain-lain kan nanti tertata dengan sendiri. Ikutilah kebenaran, maka semuanya akan tertata kembali dengan lebih baik. Jangan gara-gara ada kebenaran baru yang kemarin sudah tertata berdasarkan salah satu kelemahannya, yaitu apa itu pengakuan Habib itu sebagai keturunan Nabi, terus jangan diubah nanti rusak semua. Ya enggak, kebenaran itu akan mengubah untuk menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih baik. Jangan takut dengan kebenaran dan katakan yang benar meskipun pahit, kulil haq walau kana muron, gitu loh. Jadi itu, dan jangan takut, kebenaran adalah kebenaran. Seandainya semua orang tidak mengakui kebenaran, kebenaran tetap kebenaran. Jadi kebenaran itu bukan diikuti banyak orang atau sedikit orang. Kebenaran itu mutlak mandiri. Dan kebenaran al-haq itu adalah asma' min asma'illah. Salah satu nama ismun min asma'illah kan. Salah satu nama dari namanya Allah. Allah itu salah satu asma'ul husnanya itu kan al-haq, yang benar. Jadi kita mengikuti yang benar. Mengikuti yang benar itu artinya mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Islam itu menyuruh kita bersikap rasional, terbuka, ilmiah. Jadi jangan, ini kalau dalam apa itu ulama zaman dulu mengatakan begini, lah itu dibuktikan karena ulama zaman dulu belum punya perangkat pembuktian. Tapi ulama zaman dulu tidak pernah menyengaja berbohong, tidak. Bisa keliru, bisa sekali. Makanya di usul fikih itu ada al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah kan gitu. Mikul dhuwur mendem jero kan itu. Dengan guru kita, dengan leluhur kita yang mikul dhuwur mendem jero itu dalam bahasa Jawa itu artinya kurang lebih yang benar, yang tepat itu kita jaga, kita lestarikan, yang keliru kita koreksi. Lah Imam Syafi'i aja mengoreksi dirinya sendiri, mengoreksi gurunya, dan terakhir malah mengoreksi dirinya sendiri. Maka ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid itu adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang terbaru, yang baru, yang mengoreksi fatwa-fatwanya yang dulu. Imam Syafi'i juga mengoreksi madhabnya gurunya, yaitu Imam Malik. Itu toh. Jadi jangan ini, dan itu pun sifatnya masih ikhtilaf, tidak qat'i gitu loh. Tapi kalau soal nasab itu qat'i, karena orang itu tidak mungkin punya lebih dari satu ayah. Ayahnya tetap satu. Itu. Jadi ya itu ya jauhi Habib. Tinggalkan acara mereka pelan-pelan. Kalau tidak ingin kena sihir, kalau tidak ingin kena
Gendam. Nah, terbukti itu ada kiai kita aja yang hebat itu. Dulu juga, wah setuju banget, menganggap rasional banget tersnya Kiai Mat. Ya begitu ditemui, entah dikasih duit, entah dipegang kepalanya, jadi dipegang kepalanya gini, goyang-goyang gini, jadi kan itu lah. Ya biasa aja. Ini soal benar salah, bukan mau kiai, mau wali kutub sekalipun kalau melawan kebenaran ya kekutubannya dicabut, kewaliannya dicabut, keulamanya dicabut oleh Allah, keberkahannya orang itu dicabut, pasti itu. Tapi bahkan monyet di kebun binatang pun kalau membela kebenaran ya dimuliakan Allah. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi, kan dimuliakan Allah. Jadi bukan masalah ini. Kalau bicara nasab ya tanyakanlah kepada ahli nasab. Sekarang ini ahli nasab itu ada dua, ahli nasab yang mengkaji kitab-kitab nasab. Yang kedua yang itu zoni, yang qot'i yaitu ahli nasab berdasarkan ilmu genealogi, ilmu DNA, ilmu biologi, itu qot'i pasti. Itu sama dengan matahari terbit dari timur. Besok pagi matahari terbit dari timur kan qot'i itu. Kalau nggak terbit dari timur berarti kiamatan itu. Begitu juga ilmu genealogi, ilmu DNA itu pasti itu. Nah, ilmu DNA sudah mengatakan bahwa Habib bukan keturunan Nabi, haplogrupnya G, Yahudi Askenazi, titik, nggak bisa ditawar, itu bukan ikhtilaf. Yang tahu dan yang mendengar harus menyampaikan, meskipun kita itu bukan ahli DNA. Ya ahli DNA seluruh dunia sudah mengatakan begitu. Bahkan Mas Sugeng Sugiarto kemarin bikin status di komunitas itu, ternyata jejak Habib Ba'alwi itu terbukti berhaplogrup G, berarti keturunan Yahudi Askenazi dan bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Arab. Itu sudah ada, sudah diposting, di open posting di banyak situs apa itu DNA sejak tahun 1998. Cuman kita aja yang mendengar baru-baru ini saja. Ulama-ulama kita juga baru mendengar baru-baru ini saja, tapi sebenarnya itu sudah terungkap sejak 1998. Kita terlambat tahu karena ya bagi ahli genealogi, ahli DNA kan nggak ada urusan si Habib itu mau keturunan siapa, kan nggak ada urusan. Karena bagi mereka yang penting ini, oh Habib itu bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Arab, bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Bani Hasyim, bahkan bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan Ibrahimi, kan itu. Tapi Askenazi, Yahudi, ya udah diterima aja. Kalau nggak diterima ya siap-siap aja masuk neraka. Tuh. Apalagi terbukti dengan yang lain-lain bahwa ya bergaul dengan Habib itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa kecuali ditipu, dikasih ilmu tentang mimpi, tentang apa, hayalan-hayalan, lamunan-lamunan yang itu dari setan semua itu. Ajaran-ajaran Habib itu harus dilarang di Indonesia. Kalau nggak dilarang berbahaya untuk kebangsaan kita dan berbahaya untuk Islam karena merusak Islam itu. Nggak kayak gitulah, tasawuf itu nggak kayak gitulah. Coba lihat Imam Al-Ghazali, coba lihat Muhyiddin Ibnu Arabi, coba perhatikan Syekh Abdul Qadir Jilani, coba perhatikan Imam Sibli, coba perhatikan Imam Sofyan As-Sauri. Ajarannya nggak seperti ajaran apa itu para Habib dan leluhurnya itu. Nggak ada di Tarim itu, nggak ada wali, nggak ada itu wali halu. Wali murid banyak, tapi wali beneran nggak ada. Wali kok nggak bisa memberkahi tempatnya negaranya aja kere, miskin, perang terus, apa-apaan. Itu loh, kalau ada walinya bener ya nggak kayak gitulah. Itu ya, ini sekali untuk menjawab banyak pertanyaan teman-teman. Ya terserah. Apa jenis telah datang kebenaran, wazahaqal batil. Dan kalau kebenaran sudah datang pasti hancur kebatilan, kebohongan, penipuan pasti, termasuk soal Habib bukan keturunan Nabi, itu pasti. Yang ngeyel hancur, ikut hancur. Habib ngeyel juga hancur. Bertobatlah para Habib, para Muhyiddin, bertobatlah, mengakulah bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi Askenazi. Udah, itu cara selamat. Kalau nggak ngaku masih terus diteruskan dengan teknik berbeda, dengan membujuk, dengan merayu macam-macam, tetap aja hancur. Ini Al-Quran yang bilang, bukan saya. Mohon maaf ya kalau keliru, kalau salah. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka.